Shalom, berjumpa kembali saudara yang diberkati dikasihi Tuhan. Saya berdoa dan saya berharap percaya supaya setiap saudara menyaksikan ibadah ini senantiasa dalam pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Ketika saudara menyaksikan tayangan ini tidak suatu hal yang kebetulan, tapi saya percaya bahwa ada suatu maksud Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita semua boleh bersama-sama berjumpa, sekalipun melalui waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, tetapi ada perkenaan Tuhan, ada maksud Tuhan yang mau disampaikan bagi setiap saudara supaya kita semua boleh menerima kekuatan yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati dalam kitab Kejadian, dalam kisah penciptaan. Saudara, saya sampaikan kembali bahwa di awal kisah penciptaan sesungguhnya kematian itu tidak menjadi bagian daripada penciptaan. Kematian itu ada tetapi tidak diaktifkan. Yang menarik saudara adalah bahwa ketika segala sesuatu diciptakan, misalnya tumbuhan diciptakan, ketika dia terhubung dengan sumbernya, yaitu dengan bumi, dengan tanah, maka tumbuhan itu tidak mati. Demikian juga ikan, binatang yang di laut, ketika dia terhubung dengan sumbernya, yaitu laut, dia tidak akan mati. Kalau dipindahkan ke darat, saudara, dia dilepaskan daripada sumbernya, maka dia akan mati. Saya langsung kepada tujuannya, yaitu kepada bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan berkata, let us make a man, mari kita menciptakan manusia. Nah, berarti sumber kita adalah Tuhan sendiri. Betul, kita berasal daripada debu dan tanah, itu adalah bahan bakunya, tetapi sumber kita adalah Tuhan. Kalau kita terus melekat kepada Tuhan, maka kita akan terus menerima pasokan yang berlimpah daripada Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Saudara diberkati dikasihi Tuhan. Hari-hari ini saya masih bahas tentang, saya masih tertarik dengan satu istilah yang bernama ghosting. Seringkali kita itu bukan suatu istilah yang baru sebenarnya saudara, tapi seringkali banyak orang Kristen yang berlaku seperti itu. Seringkali kalau butuh Tuhan, yang mereka datang, mereka tiba-tiba jadi orang baik ya, tetapi begitu apa yang didapatkan, mereka sudah dapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka pergi. Tetapi orang yang terus melekat dengan sumbernya, maka dia akan tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rancang, dan dia pasti akan tetap hidup yang berkelimpahan. Sudah berkati, sebelum kita mulai renungan kita mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan, saya undang Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak di surga, Engkau boleh mempertemukan kami melalui tayangan ini. Bukan suatu kebetulan, tapi ada kehendak Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kami, dan tepat langkah kami untuk kami boleh menyaksikan tayangan ini, karena Tuhan sendiri akan berbicara bagi setiap kami. Berkati kami Tuhan, urapi setiap kami supaya kami boleh beroleh kekuatan yang baru, sehingga bukan saja pengetahuan yang baru, hal yang baru yang kami dengarkan melalui tayangan ini, tapi ada suatu kekuatan yang baru daripada Tuhan, karena firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, yang mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melalui firman-Mu. Kami janji seperti Maria dari Betani, kami mau duduk diam mendengar Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami, dan kami siap untuk diberkati. Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan bahasa yang mudah dimengerti. Setiap kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dan dengarkan firman Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Saudara yang diberkati dikasihi Tuhan, pada renungan kali ini saya akan beri judul khotbah untuk kali ini adalah Turn it into a prayer. Bawa dalam doa segala sesuatu dalam hidup saudara. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 6. Apa yang Filipi 4 ayat 6 mau bisa sampaikan kepada kita? Saudara, sama-sama dengan saya bacakan. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudari berkati dikasih Tuhan, di tengah situasi yang begitu kacau pada hari-hari ini, saudara mengikuti di televisi, saudara lihat di sosial media bahwa bagaimana varian COVID-19 yang baru merenggut begitu banyak jiwa orang, merenggut begitu banyak nyawa orang, saudara, dan melanda, membuat orang jatuh sakit. Ada begitu banyak di tempat-tempat yang kita bisa lihat grafiknya, tiba-tiba semakin naik di Jakarta, di Surabaya. Saudara diberkati. Tetapi apa yang kita baca pada kesempatan ini, Filipi 4 ayat 6, Tuhan tidak ingin saudara menjadi takut.
Tuhan tidak ingin saudara menjadi gelisah. Tuhan tidak ingin saudara menjadi cemas. Sebaliknya saudara, dia ingin saudara untuk tidak menjadi cemas akan apapun, tetapi menyatakan dalam segala hal keinginan saudara di dalam doa, garis bawahi, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Biarkan permintaan saudara, keinginan saudara sudah sampaikan kepada Tuhan. Intinya seperti itu. Saudara, ketika saudara memiliki kecemasan, saudara, ketika saudara berada dalam kekhawatiran, segera ubah kecemasan saudara, ubah kekhawatiran saudara itu menjadi doa. Amin. Tuhan sudah kasih jalan keluar buat kita. Jadi kalau kecemasan itu datang, kekhawatiran itu datang, segera ubah itu menjadi doa. Sekali lagi sama-sama dengan saya katakan doa. Doa. Kita berdoa sama Tuhan. Nah, apa yang Tuhan maksud sebenarnya di Filipi 4 ayat 6? Itu adalah ketika saudara mengubah segala kekhawatiran saudara, saudara ubah kecemasan saudara menjadi doa, maka itu adalah yang disebut di Filipi 4 ayat 6 sebagai permohonan. Ya. Dan ketika saudara diganggu oleh kecemasan atau kekhawatiran yang tidak saudara ketahui bagaimana caranya untuk berdoa, maka berdoalah dalam bahasa roh. Berdoalah dengan Roh Kudus sebagai satu penolong yang lain yang Tuhan beri bagi saudara. Dan di tengah doa-doa itu, di tengah doa-doa saudara, di tengah saudara sedang mengubah rasa khawatir, rasa cemas saudara, di tengah-tengah itu semua, naikkanlah syukur kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Amin. Karena dia sudah menjadi kesembuhan saudara, karena dia sudah menjadi berkat saudara, dia sudah menjadi provider saudara, penyedia saudara, dia menjadi sukses saudara, dia menjadi kemenangan saudara. Itulah yang kita sebut dengan ucapan syukur di Filipi 4 ayat 6 tadi. Dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin ada yang bertanya, kalau saya khawatir tentang sesuatu hal, berapa lama saya harus berdoa? Saudara diberkati, teruslah berdoa. Terus berdoa, berdoa dalam roh sampai kekhawatiran itu terangkat, sampai kekhawatiran itu hilang. Dan firman Tuhan berkata, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiran saudara melalui Kristus Yesus. Sampai hati saudara menjadi tenang, sampai roh saudara menjadi sepakat dengan Roh Kudus bahwa Tuhan peduli, Tuhan ada di pihak saudara. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, karena hidup ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Ikut saudara merasa dalam keadaan cemas, saudara merasa dalam khawatir, saudara tidak perlu melihat dulu, lalu saudara mulai mau tenang, saudara mulai percaya. Tapi hidup ini pertama-tama karena percaya akan firman Tuhan. Saudara, sampai damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan pikiran saudara. Lihat Filipi 4 ayat 7, sama-sama kita baca di ayat selanjutnya. Tadi kita baca di ayat 6, kita lihat ayat 7. Sama-sama 3, 2, 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Inilah yang dilakukan salah satu kesaksian orang percaya yang dia sharing saudara. Dia mendapat satu masalah begini, dia cerita bahwa dia dapati dirinya dengan cemas. Dia mencoba mengakses beberapa data penting di flash disk dia, di flash drive dia. Setelah seharian dia melakukan usaha saudara, dia coba akses data yang dia simpan di flash disk saudara. Dia coba terus, tidak ada hasil saudara. Flash disknya tidak bisa kebuka, dia tidak bisa baca. Dia akhirnya menghentikan dirinya dari kecemasan. Dia bilang, dia cerita saudara, dan sebaliknya dia mengubah kekhawatiran dia menjadi doa. Dia minta Tuhan untuk menyelesaikan untuknya. Ketika dia berdoa dalam bahasa roh saudara, dia juga dengan penuh syukur, dia mengulang dalam hatinya. Dia berdoa dalam bahasa roh, dia sudah tenang, dia naikkan syukur kepada Tuhan. Di dalam roh dia berdoa, dalam hatinya bahwa dia berkata sama Tuhan, dia berkata kepada dirinya sendiri, dia berkata kepada masalah, dia punya Tuhan yang besar, dia punya Roh Kudus sebagai penolong yang bersama dengan dia, yang menjadi keuntungan karena dia
Tuhan ada di pihak dia. Yohanes 16 ayat 7 berkata, mari lihat Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ada Roh Kudus yang diutus Yesus. Dia tahu kebenaran firman ini. Dan dia mulai bersyukur, saudara. Sore harinya, dia menggunakan komputer istrinya dan dia berhasil mengakses data di flash drive dia. Dia colok, ternyata bisa kebuka di komputer istri dia. Setelah beberapa kali mencoba, saudara, ternyata itu bisa diakses flash drive dia. Dia dengan cepat mengcopy paste semua data yang ada di flash disk dia pindahkan, dia buat cadangan datanya. Namun setelahnya, saudara, setelah dia buat itu, dia coba menggunakan lagi flash drive dia pada komputer istrinya, namun tidak bisa diakses lagi. Dia gagal, saudara. Tiba-tiba dia sadar bahwa Tuhan telah memulihkan, tanda kutip. Tuhan telah memperbaiki fungsi flash disk dia pada satu waktu supaya dia bisa memulihkan datanya. Saudara diberkati, sekali waktu juga kami harus melakukan pelayanan ke ujung Indonesia Timur, salah satu tempat di Indonesia Timur. Kami harus pergi, pada waktu itu juga dana kami terbatas, saudara. Dana kami sangat terbatas, kami harus berangkat beberapa orang karena sangat jauh. Kami harus menggunakan beberapa akomodasi, beberapa jenis alat transportasi untuk bisa sampai, saudara. Dan kami sampai di situ juga kami juga harus mempersiapkan begitu banyak hal, dan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Waktu itu dana saya sangat terbatas, saudara. Dana yang kami siapkan ke dana yang kami punya, tetapi kemudian kami menyembah Tuhan dan Roh Kudus berkata, pergi. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah mengutus kami, Tuhan telah memakai kami. Akhirnya kami memutuskan untuk pergi dan Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Saudara diberkati, saya percaya bahwa kita semua akan mengalami lebih sedikit rasa khawatir dan lebih menikmati hidup jika saja kita menyadari kebenaran ini. Catat saudara bahwa Aba Bapa, Father, ayah kita, begitu luar biasa, begitu kuat, begitu dahsyat, sehingga tidak ada yang tidak dapat dia lakukan, saudara. Dan dia begitu penuh kasih, sehingga tidak ada yang dia tidak akan lakukan untuk saudara. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Ketika saudara merasa cemas, ketika saudara merasa takut, ketika saudara merasa gentar, saudara tidak tahu apa yang menjadi penyebab itu segala sesuatu sehingga saudara menjadi takut, saudara menjadi cemas, jangan menjadi bagian daripada iblis yang akan menyantap saudara. Firman Tuhan berkata bahwa dia seperti singa mengaum mencari mangsa yang dapat diterkamnya, mencari mangsa yang bisa dia makan, saudara. Tetapi dia mengaum-ngaum, dia sebarkan ketakutan, kecemasan. Janganlah saudara menjadi bagian yang dapat dimakan dia. Tapi firman Tuhan berkata di Filipi 4:6, pada hari ini Tuhan ingin supaya kita berdoa dengan permohonan dan ucapan syukur. Naikkan doa saudara. Tuhan sudah beri saudara Roh Kudus sebagai penolong. Sudah mulai berterima kasih bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus ada di pihak saudara. Tuhan berkata bahwa dia ada di pihak saudara. Dia senantiasa menolong saudara. Dia peduli akan kehidupan saudara. Dia mengasihi saudara. Terus perkatakan bahwa terima kasih Tuhan. Bersyukur karena Tuhan mengasihi saudara. Naikkan syukurmu, terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi saya. Karena Engkau mengasihi saya, maka ada pertolongan yang baru yang Tuhan beri. Karena Engkau mengasihi saya, maka ada jalan keluar yang Tuhan beri. Karena Engkau mengasihi saya, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga damai sejahtera akan menguasai hati dan pikiran saudara. Amin. Saudari berkati, mengakhiri ibadah ini saya ajak saudara, undang saudara untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, teguhkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui ibadah ini. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak lagi sama seperti yang lalu, tapi kami tahu apa yang Tuhan wariskan bagi kami, sebab kami bukan saja anak, tapi kami adalah ahli waris. Terima kasih, kami berjalan dalam kekuatan yang luar biasa yang Tuhan sudah beri bagi kami, karena kasih-Mu Tuhan begitu besar bagi kami sehingga kami tidak khawatir. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu setiap anak-anak-Mu pada saat ini yang cemas, khawatir, takut,
Engkau yang hadir bagi mereka di rumah-rumah mereka, dan lawatan Tuhan yang luar biasa Engkau jamah mereka, sehingga mereka tidak lagi khawatir dan cemas, tapi roh mereka penuh dengan damai yang sejahtera. Tuhan sendiri yang mau membasuh mereka, Tuhan sendiri yang mau menjamah mereka, dan favor Tuhan, perkenan Tuhan boleh mengelilingi mereka seperti perisai. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami menyerahkan minggu akan datang ke dalam tangan Tuhan, karena nama Yesus ada atas kami menjadi kepala bukan ekor. Kami naik dan tidak turun. Dan kami berdoa bagi bangsa Indonesia, Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden, para menteri, dan para wakil-wakilnya sampai ke daerah-daerah untuk boleh mengambil keputusan untuk membawa bangsa ini keluar daripada kesulitan ini, dari kesulitan ekonomi, kesulitan pandemi ini. Dan Engkau berkati setiap tenaga medis yang sedang berada di garda terdepan untuk pada gelombang COVID-19 dengan varian yang baru ini. Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri damai sejahtera, dan setiap penderita yang menderita COVID-19 pada saat yang terbaring lemah, Engkau kekuatan bagi mereka, Engkau beri kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bangkitkan iman mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, dan kami terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, mengarahkan wajahnya dan menyertai saudara dengan kasih karunia dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Yesus yang mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, telah memberi saudara kebenaran, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Sampai ketemu di minggu akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Saudara boleh, kalau sudah diberkati, saudara boleh bagikan tayangan ini, saudara boleh klik copy paste, saudara boleh klik bagikan, dan saudara boleh memberkati lebih banyak orang. Kalau saudara tidak suka, saudara juga boleh klik dislike. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu akan datang. Tuhan berkati. Shalom.